Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, karena bagi saya ini sangat penting kalau saya dimanapun berada, eh, kita dapat menjelaskan dengan lancar dan juga hasilnya juga itu cukup memuaskan. Jadi, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Sademukti dengan NPM 2313034005. Dosen pengampu saya Dr. Dedi Miswar, SSI MPD, dosen mata kuliah Sistem Informasi Geografi atau singkatannya itu SIG. Jadi di sini saya sebelum memasuki materi 4 tahap itu, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mempersiapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama itu laptop, yang kedua itu aplikasi ASMAP atau pada umumnya itu dapat dibilang ARGIS. Dan ketiga, untuk alatnya jangan lupa kita pakai mouse ini, karena mouse ini gunanya untuk kita digitasi nanti. Untuk bahannya sudah diberikan dari beliau. Bahannya apa aja? Itu ada tiga. Yang pertama itu ada foto peta administrasi, yang kedua itu foto curah hujan, yang ketiga itu foto peta kelarengan. Jadi saya sangat terima kasih kepada beliau sudah diberikan tugas ini, dan juga dikasih dua opsi. Yang pertama itu modul, yang kedua itu tag video. Jadi saya uh, mengambil keputusan saya, uh, ambil di nomor dua yaitu tag video. Jadi saya langsung saja, uh, dari 4 tahun ini. Yang pertama itu ada uh, mengikat objek, yang kedua itu digitasi, yang ketiga itu scoring dan overlay, dan keempat itu ada layout. Jadi tahap pertama ini, eh, kita harus mencari eh, yang sudah diberikan dari beliau bahannya tersebut, bahan petanya. Kalau sudah tersimpan, kita klik di add field atau add data. Eh, Kalian yang sudah eh, dikasih sama beliau itu, kalian harus simpannya benar-benar harus ingat gitu dan mudah dicari. Nah, seperti ini teman-teman yang saya kasih tampilannya ini. Nah, bisa dilihat sendiri, dan juga kalian sudah menemukan juga. Eh, kita akan melanjutkan eh, mengikat objeknya ya. Jadi eh, tampilannya seperti ini. Kita sebelum itu harus kita ubahkan dulu. Kita klik petanya dulu, terus oh iya, sampai lupa karena editing saya belum saya perhatikan. Stop editing dulu. Yes. Jadi nah, kita klik di bagian petanya itu, eh, lalu cari data frame properties. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Eh, karena di sini
punya saya udah langsung di koordinat sistem. Nah, kalian kan masih kosong nih, jadi eh, cari di geographic coordinate system. Sudah klik geographic coordinate system, cari di Asia yang tulisannya ada Asia. Nah, sudah klik Asia juga, kita cari Indonesia datum. Nah, dan tampilannya seperti ini teman-teman. Ada di current coordinate system. Nah, dan tampilannya nih bisa dibacakan sendiri ya teman-teman. Nah, kalau gambaran awal itu kan masih unik noun lah. Nah, kita harus ganti desimal di bagian general. Terus di bagian display. Nah, pertamanya ini ada kita itu noun, noun units. Nah, kita gantikan diameter desimal, decimal degrees. Nah, kalau punya saya sudah decimal degrees. Nah, kalau sudah kalian ganti dan juga koordinat sistemnya udah oke, lalu klik oke. Dan hasilnya inilah teman-teman. Dan ada tulisan decimal degreesnya di bagian bawah di sebelah kanan. Nah, kalau sudah dilihat, eh, jadi saya langsung saja mengikat objeknya seperti ini teman-teman, mengikat objeknya. Kita view link table karena saya udah buat ikat objeknya. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau udah, kita klik start editing. Karena punya saya kan udah buat nih. Kalau kalian kan kalau masih tahap awal itu langsung aja start editing langsung gitu ya teman-teman. Jadi saya start editing dulu. Nah, nah ini teman-teman bisa dilihat sendiri ada angkanya tadi. Nah, kalau kalian mau mengikat objek, kita harus jump in dulu. Kalau tanda plus ini jump in. Kalau yang kurang ini jump out. Semakin jauh dia. Kalau ini semakin dekat. Kita jump in dulu. Nah, kalau kalian mau mengikat objek ini, kalian benar-benar harus zoom banget sampai menemukan garis tengahnya. Hmm, tampilannya seperti ini teman-teman. Eh, Lalu cari eh, add control points. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, pokoknya eh, kita harus mengikat objek ini dengan apa ya? Arus jam. Arus jam.
kalau nggak harus jam dia, petanya itu penampilannya penyot. Jadi saya berikan contoh saja seperti ini. Input X dan Y 104. Ini harus 104. 104. Ini 4. Kalau kalian sudah sampai sini, klik OK. Itu teman-teman. Jadi saya mau cancel dulu. Nah, pokoknya eh, bisa dilihat tadi, pokoknya kita zoom in, benar-benar harus zoom in banget biar akurat dia angkanya, dan juga tidak apa ya, tidak acakan lah, biar hasilnya sesuai dan akurat. Untuk kedua juga 106 X-nya dan Y-nya itu -4. Ini Y-nya -4, di bawahnya itu yang ketiga ini 104 -6, yang keempat ini 106 -6. Itu teman-teman. Pokoknya yang saya ini apa, ikat objeknya sesuai arus jam lah, yang saya katakan sebelumnya. Yang saya tanda ini panah kecil bagian sini, terus yang kedua sebagian sini, yang ketiga sini lagi, nah keempat sini, dan merata dia. Itu teman-teman. Untuk ikat objek, eh, kalian sudah paham lah ya, dan juga bisa memahami dari penyampaian saya yang tahap satu ini. Kalau kalian sudah empat ikat objek ini udah dengan akurat, lalu eh, update georeferencingnya, update georeferencingnya. Nah, kenapa tampilan tadi ada, sekarang kok nggak ada? Nggak masalah kok. Nah, jadi tenang aja. Di sini ada view link tabelnya. Nah, nah, di sini teman-teman yang hasil kalian udah buat. Nah, Karena itu teman-teman 0,5 bisa itu dilihat akurat, sendiri. kalau lebih dari satu nggak akurat. Dan juga sebelumnya ada yang ketinggalan nih. Jadi ya, kalau untuk customize customize ini kegunaannya, kita mengaktifkan yang kita ingin kita gunakan. Nah, editoring. Nah, editoring ini sangat penting bagi kita, eh, karena itu ya pada umumnya banyak yang kita apa ya, banyak yang kita pakai lah. Nah, georeferencing tadi untuk updating georeferencing tersebut yang sudah kita ikat objeknya. Jadi itu teman-teman, nah, bisa dilihat sendiri. Pokoknya yang diaktifkan yang saya contoh inilah teman-teman. Untuk tahap satu
sudah paham ya memasuki tahap kedua, yaitu digitasi. Digitasi. Karena di sini saya ingin langsung saja mulai digitasinya. Jadi kita masuk ke katalog dulu ya teman-teman. Karena kita kan mau digitasi nih. Jadi kita cari yang file yang kita udah simpan yaitu tutorial Sadam. Nah, ini udah ketemu ya teman-teman. Eh, Lalu kita klik di bagian SAP. Nah, new, terus kita cari yang namanya SAP. New SAP file. Klik, kita berikan nama batas luar Lampung. Untuk feature type atau tipe, kita ganti poligon, spasial referensi, deskripsinya. Ini kan masih uh, nol atau unit ya, koordinat koordinat sistemnya. Kita edit, uh, kita klik di bagian Indonesia datum 1974. Nah, lalu kita klik OK. Atau bisa juga enter. Enter lagi. Nah, kembali lagi. Jadi kita klik aja, lalu klik OK. Nah, ini teman-teman sudah bisa dilihat sendiri. Nah, dan juga di katalognya udah ada. Jadi saya close saja untuk katalognya. Jadi saya ingin mencontohkan saja digitasi batas luar Lampung karena saya singkat waktu saja, nggak perlu panjang-panjang lebar digitasinya. Jadi saya mulai, kita aktifkan dulu editor. Sudah start editing, lalu kita pilih create feature. Nah, tampilannya sudah ada create feature di sebelah kanan ini. Kita klik batas luar Lampung biar konstruksi toolnya muncul poligon. Eh, kita karena kita eh, di sini digitasinya pakai poligon. Di sini juga ada pilihan juga. Oh, iya. Langsung saja kita digitasi. Langsung aja kita digitasi. Eh, Pokoknya kalian jangan di merah sini, hitam juga boleh di sini. Tempat garis hitamnya. Karena di sini saya ingin di tepinya, lalu kalian digitasi. Ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Karena di sini saya pakai contoh saja karena mempersingkat waktu. Jadi saya klik 2 kali di sini. Nah, ini teman-teman kalau kalian ada kegiatan dan membantu orang tua, kalian bisa lanjut melalui RSAP Future Tool, teman-teman. Nah, kalau melanjutkannya diusahakan di dalam sini ya, teman-teman. Nah, misal ya, teman-teman. Nih, bisa kalian lihat sendiri.
seperti itu teman-teman. Karena ini kepotong jadinya saya ulang lagi. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau mau menambahkan, eh, karena ini jangan diikutin ya teman-teman. Karena saya contoh saja. Nah, jadi di sini kalian sudah paham ya teman-teman. Pokoknya kalian dari sini ya, dari awal sini, pokoknya sampai ke sini lagi, biar terbentuk batas luar Lampungnya. Pokoknya jika ini tepinya tidak ada warna biru, kalian bisa melalui garis hitam ini sampai ke atas ya teman-teman. Pokoknya ini di garis hitam. Kalau tidak ada pinggiran tepinya warna biru seperti ini teman-teman. Kalau ada warna biru seperti ini, kalian bisa klik di sini juga. Gitu teman-teman. Jadi saya langsung saja. Nah, seperti ini teman-teman yang saya sudah buat batas Lampungnya. Dan kelihatan banget hitamnya. Ini teman-teman, tepi-tepinya nih. Ini ya teman-teman. Jadi selanjutnya saya ingin mendigitasi yaitu kabupaten. Karena ini tampilannya udah seperti ini, jadi saya langsung kabupatennya ya teman-teman. Di sini kita langsung saja eh, cari namanya itu katalog lagi karena kita mau buat batas kabupaten ya teman-teman. Jadi yang saya simpan di sini di file tutorial Sadam, lalu klik masih ada di dalam file itu tersebut, terus cari yang namanya filenya itu SAV. Lalu klik kanan, pilih new. Di sini ada pilihan yaitu kita pilih new SAP, terus kita kasih nama yaitu batas kabupaten satu. Karena sebelumnya udah saya pernah buat, jadi batas kabupaten yang itu mau kita tampilkan eh, tidak bisa ya karena di situ error dan juga masih ada juga batas kabupaten lainnya yang sudah saya jadi gitu. Jadi ya itu aja yang saya sampaikan sih. Jadi langsung saja ke sini lagi, kita fokuskan lagi. Eh, kita vetor tipenya polygon, facial referensi, dan description. Unitnya koordinasi sistemnya kita klik di bagian edit ini, kita gantikan yaitu Indonesia datum. Klik, klik OK. Jangan lupa klik OK. Eh, sudah klik OK, kita eh, mulai digitasi ya teman-teman. Dan saya ingin memberikan contoh saja dan saya tidak ingin semua saya digitasi karena memakan waktu lama juga dan saya ingin mempersingkat waktu. Seperti itu teman-teman. Jadi saya langsung saja di bagian Bandar Lampung. Jadi jangan lupa kita eh, start editing. Nah, karena saya sudah start editing ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik eh, edit tool ya teman-teman. Eh, kita zoom in dulu. Kita mendekatkan yang kita ingin digitasi yaitu Bandar Lampung ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri Bandar Lampung seperti ini bentukannya. Eh, Oke. Jadi
Kita klik bandar Lampungnya di sini, mau di kanan, di kiri, tengah, tidak masalah. Yang penting di bagian bandar Lampungnya warna kuning. Jadi batas luar Lampungnya tadi hitam, sekarang warna biru karena kita udah fokus ke yang kita inginkan yang mau di kita sih. Seperti itu teman-teman. Jadi saya berikan contoh saja. Eh, Katalognya jangan lupa di close. Kita create, jangan create feature untuk batas luar Lampung dan juga bagian dalam juga. Karena ini kita eh, snapping, bukan snapping ya teman-teman. Kita langsung aja di cut polygon. Klik. Nah, sudah aktif ya teman-teman, udah tanda plus. Jadi kita digitasi dari luar batas Lampungnya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, karena saya contoh saja sini, jika kalian ingin berburu, maka bisa terjadi fatal. Karena saya pernah mengalaminya hingga keklik 2 kali dan tidak terbentuk poligonnya. Jadi kalian bisa hati-hati untuk dikitasinya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau mau cepat kayak gini, tapi pelan-pelan. Kliknya, jangan sampai 2 kali. Nah, jika sudah sampai di sini, kalian bisa klik 2 kali di vertex ini. Nah, udah terbentuk ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, Bandar Lampung seperti ini bentukannya dan kawasannya selebar seginilah Bandar Lampung. Eh, Jika kalian udah paham dan kalian ingin melanjutkan, bisa kalian pencet dulu editor, lalu klik bagian Lampung Selatan ya teman-teman. Nah, di sini tadi itu garisnya warna biru ya teman-teman. Karena saya udah klik di Lampung Selatan, jadi warnanya hitam. Nah, kenapa jadi warna hitam? Karena kita bisa lanjut untuk cut polygon lagi. Jadi melalui di dalam sini ya teman-teman. Lalu dari dalam terus keluar sampai terbentuk jadi Lampung Selatan di sini ya teman-teman. Di sini udah kelihatan bentukan Lampung Selatan di mana. Ada tuh di sini vertex. Nah, ntar dia terbentuk juga Lampung Selatan dan juga dapat untuk yang kita di kita si Lampung Selatan tersebut. Nah, di situ saja yang saya berikan. Jadi saya langsung saja ya teman-teman. Kabupaten warna colornya warna color, outline-nya dua seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Tapi ini belum saya tampilkan eh, karena saya ingin eh, remove lagi karena ada di data export. Di sini batas kabupaten satu punya saya, eh, karena saya sebelumnya udah membuat dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya checklist dan hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jika kalian sudah sampai tahap di sini juga dan hasilnya akurat, eh, bisa dilihat sendiri. Untuk tabelnya, sebelumnya eh, saya nggak kasih tabelnya. Ini langsung saya udah jadi aja ini. Langsung jadi saya jelasin.
tabelnya seperti ini. Jika kalian mau ngapain menambahkan kabupaten ini, bisa kalian add field lalu eh, melalui teks, karena ini eh, tiap provinsi ya teman-teman, setiap nama juga. Jadi di sini kalian berikan nama kabupaten, misal kabupaten, kabupaten, misal ini teks, klik. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini udah ada contohnya yang sudah saya membuat sampai 15 poligon, dan juga di sini ada tulisannya 15 selected. Nah, misalnya yang pertama nih di Lampung Tengah. Nih, Lampung Tengah. Saya klik 2 kali. Nah, muncul sendiri ya teman-teman. Yang kita pertama eh, poligonnya itu. Nah, ini bukan pertama sih, ini udah bagian terakhir. Nih, kalau yang pertama di Bandar Lampung. Nah, yang sebelum saya jelaskan tadi dan saya berikan contoh. Ini ya teman-teman. Dan karena saya sebagai contoh saja, jadi saya di fill. Yes. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk kabupaten saya cukupkan. Oke teman-teman, di sini saya sudah tampilkan yaitu peta curah hujan. Untuk batas luar Lampungnya juga sudah saya tampilkan juga. Ini karena penting juga batas luar Lampung. Kalau 3 peta ini kita nggak gunakan batas luar Lampung, bagaimana kita mau digitasinya? Seperti itu teman-teman, karena kita gunakan batas luar Lampungnya. Dan juga sebelumnya batas luar Lampung saya batas luar Lampung, tidak ada underscore. Karena banyak sekali, jadi ya tidak masalah. Pokoknya yang kalian sudah simpan juga jangan sampai hilang juga batas luar Lampung. Itu aja saya ingatkan. Oke, di sini saya ingin langsung digitasi curah hujan, karena di sini saya sudah membuat eh, layar di sini curah hujan karena baru membuat seperti ini, sama kayak buat peta kabupaten sebelumnya. Maksudnya batas kabupaten melalui katalog, terus yang kita simpan di SAP, lalu klik kanan, now SAP file. Dan hasilnya muncul seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri karena saya mau digitasi langsung, karena saya milih satu saja dan saya mengejar waktu dengan singkat juga kalau saya digitasi semua, karena kebanyakan dan juga kemakan waktu lama. Oke, saya hidupkan dulu eh, start editing. Nah, start editing editor udah langsung muncul ya teman-teman, panah kecil ini. Ini banyak gunanya sekali ya teman-teman. Eh, kita klik bagian sini ya teman-teman, karena kita ingin eh, digitasi menggunakan eh, snapping, snapshot, lalu cut polygon. Di biasanya ya teman-teman, itu bisa juga pakai cut polygon, harus snapshot-nya harus aktifkan. Bisa dari sini ke samping, bisa juga di dalam, karena ini penting sekali snapshot ini. Kalau kita aktifkan bisa kita pakai kemana-mana, di mana aja. Nah, karena saya udah digitasi, karena langsung saya sudah conteng aja ya teman-teman. Oh, kabar ya teman-teman. Kita lihat dulu. Oh, ternyata belum teman-teman. Jadi saya contohkan dulu ya. Seperti ini teman-teman. Kita klik, terus snapshot sketch-nya udah kita aktifkan. Lalu kita
kasih contoh seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Tapi jangan diikutin punya saya teman-teman. Karena saya memberikan contoh saja. Kalau kalian harus akurat dan juga terbentuk sesuai dengan petanya tersebut. Saya klik 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini saya sebagai contoh saja. Dan juga saya langsung saja eh, tampilan dari peta curah hujan yang saya buat. Karena di sini saya sebagai contoh aja bisa dilihat sendiri. Dan ini untuk curah hujan ada 12 poligon yang kita digitasi yang sebelumnya yang di peta administrasi yaitu batas kabupaten itu ada 15. Terima kasih ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri untuk tabelnya. Ah, Nah, ini gak nyala ya teman-teman karena saya dikat digitasinya nggak terlalu ini makanya tidak nongol poligonnya. Jadi saya sebagai contoh saja itu. Oke, kalian udah paham untuk mengenai digitasi curah hujan. Saya kasih tahu digitasinya pertama itu lebih baik di sini, terus sini, terus di sini. Ini kalau yang panjang ini panjang dia sampai ke sini, terus yang ke dalam sini, belum lagi sini. Ya ikutin gerakannya ini. Terus juga ini, terus ini, ya ini lagi. Nah, terus ini. Nah, hasil 12 selected. Dan saya munculkan nanti untuk tabelnya saya kasih tahu ini dulu. Pokoknya sesudah ini bisa klik ini ya seperti itu ya teman-teman. Kalian udah langsung paham ya. Kita lihat tabelnya yang saya digitasi ini. Nah, karena kenapa kosong jadi seperti ini? Karena digitasinya kurang. Kurangnya eh, eh, harusnya kita digitasi itu mulai dari pinggir dulu. Kalau mulai dari tengah eh, tidak terhitung ya poligonnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil buatan peta curah hujan saya untuk tabel curah hujan yang saya buat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri jika kalau memberikan nama kan kita pakai add field terus name pakai teks karena di sini berupa angka dan juga teksnya sebut seperti itu. Kalau dia short sama long ini untuk angka ya teman-teman. Kalau mau masukin teks dia tidak dapat di kita ketik gitu. Tidak muncul, dia merupakan angka. Ini untuk teks yang dia ini teks bisa juga angka. Itu ya teman-teman. Nah, saya cukupkan untuk curah hujan, jadi saya lanjut di peta kelaringan. Kita remove dulu. Nah, kita remove dulu. Karena batas luar Lampung kita tetap ya teman-teman, jangan dihapus. Jadi sebelumnya
Eh, Tadi untuk yang mencarikan peta administrasi, untuk mencarikan peta kelerengan di file saya itu di JPG peta ya teman-teman. Terus klik di bagian 3 ini kelerengan. Klik sekali, terus enter. Seperti ini teman-teman tampilan peta kelerengan. Jadi saya mau mencontohkan dan mempersingkat waktu, tidak perlu lama. Jadi saya mulai saja, yaitu di katalog lagi ya teman-teman. Karena ini mau buat kelerengan. Nah, di sini lagi, oh iya, editornya kita stop editing dulu. Nah, terus kita klik Neo SAP file. Ini di sini kelerengan, ini poligon, eh, spasial referensi, deskripsi, unit coordinate system, kita ganti Indonesia datum. Klik OK. Karena kita mau digitasi ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, kelerengan banyak sekali teman-teman. Nah, ini totalnya juga 188 selected atau juga 188 poligon yang kita digitasi. Kalian kalau tidak teliti maka lebih. Nah, di sini saya eh, sudah ganti laptop lagi pakai punya saya karena sebelumnya error dan ini masih sempat bisa. Jadi saya langsung aja cara mendigitasi untuk kelerengan ini caranya bagaimana. Kita langsung klik start editing kelerengan satu karena saya berikan kelerengan satu, maksudnya berikan nama nama yang di layar sini kelerengan satu karena sebelumnya kelerengan. Klik OK, lalu kita klik bagian kelerengan satu ya teman-teman, klik continue. Nah, sudah aktif ya teman-teman editornya. Terus juga udah langsung muncul panah kecil yaitu edit all. Langsung saja, uh, karena di sini batas luar Lampung ya teman-teman, misal uh, saya contohkan saja karena mempersingkat waktu ya teman-teman. Saya berikan dua contoh saja untuk poligonnya. Nah, kita uh, aktifkan snapshot sketch-nya, lalu kita pilih cut polygon. Terus karena kita belum tandain di mana, nah kita udah klik terus cut polygon. Atau bisa juga langsung bisa pakai create feature juga langsung melalui polygon kalau tahap awal-awal ya teman-teman. Misal saja ya teman-teman nih. Nah, ini teman-teman, bisa juga pakai create feature polygon.
Karena sini saya mencontohkan, jangan diikutin ya teman-teman. Harusnya kalian pakai cut polygon sama snappingnya diaktifkan snap atau sketchnya. Nah seperti ini teman-teman tampilannya. Kalau pakai create feature, create feature ini kegunaannya banyak sekali juga, bisa dari luar, bisa dari di dalam juga. Ya seperti itu teman-teman. Nah untuk yang ini outline sama gambarnya itu harus gambarnya transparan, untuk outline garis ininya warna hitam teman-teman, biar kelihatan jelas garisnya. Itu teman-teman untuk yang saya contohkan, karena di sini saya berikan contoh juga untuk tabelnya. Nah, bisa kelihatan sendiri. Nah seperti ini ya teman-teman poligonnya. Kalau kalian benar udah bisa digitasi dan mulai perlahan ya, dan hasilnya dua itu poligon. Untuk ini cukup ya teman-teman, jadi saya langsung tampilkan punya saya ya teman-teman. Nah, jadi saya langsung full adsense, saya tambah dulu. Oh, cara editingnya kita patiin dulu. Sampai editing no. Remove. Ini karena saya singkat saja tadi, saya langsung aktifkan punya saya yang sudah saya buat, yaitu kelerengan 23 namanya ini. Nah bisa dilihat sendiri teman-teman, nah, hasilnya kayak gini. Dan untuk warnanya ini ya teman-teman, bisa kalian klik kanan terus properties. Ya karena saya eh, sebelum juga dari batas kabupaten nggak saya simbologi, karena saya sengaja pas terakhiran di Kelerengan teman-teman, jadi saya berikan contoh simbologinya gimana cara munculkan gambar ini tersebut. Nah, Kelerengan, nah, bisa kalian pilih di bagian sini kalau rem, bisa kalian pilih. Kalau untuk peta, kalau Kelerengan nggak menggunakan ini teman-teman. Kita juga ya ini, ya ini kegunaannya untuk peta kabupaten ya teman-teman. Kalau curah hujan ya paling nggak ini bisa juga seperti itu, karena ini data simbologi eh, harus kita buatkan dulu tabelnya biar muncul namanya Kelerengan. Nah kita eh, munculkan atribut tabel saya ya teman-teman, ya, seperti ini teman-teman. Nah kalian bisa klik di bagian add field terus, ya karena di sini saya nggak, karena di sini saya nggak aktifkan editornya. Nah, di sini Clarin 3 misal, ya contoh aja, continue misalnya ya teman-teman. Karena nggak bisa teman-teman, harus editornya kita patin, nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Kita ingin lagi, kita klik lagi option add field.
Nah, karena di sini udah bisa saya tekan add file-nya. Ya pokoknya kalian udah add file, terus gambarnya seperti ini cari eh, yaitu short integer merupakan angka ya teman-teman. Ini angka semua teman-teman dan bisa hasilnya 188. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk buatan peta saya. Oke, itu untuk lerengan saya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk tahap 2 selesai dan saya akan melanjutkan yaitu ke tahap 3 scoring dan overlay. Di sini saya meminjam laptop teman saya karena video sebelumnya saya eh, tag video karena laptop saya error dan juga lama gitu ya teman-teman. Jadi saya meminjam laptop teman saya. Jadi eh, ini tahap ketiga yaitu scoring dan overlay. Kita eh, menjelaskan yang scoring dulu ya, overlay-nya nanti. Overlay itu gabungan ya teman-teman. Jadi ini scoring dulu. Nah, kalian pilih dulu di add file yang kalian sudah simpan curah hujan di bagian mana. Karena sini sudah saya tampilkan curah hujannya. Seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian klik kanan terus open attribute table ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya sudah dibuat ya teman-teman. Sampai skor kayak ini udah ada angkanya yang udah jadi dan akurat ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin tambahkan tabelnya yang kosong, kalian bisa klik di add field, berikan nama tutorial Sadam. Terus untuk tipenya itu short integer, berupa angka ya teman-teman. Karena sini saya contohkan aja add field-nya dan kasih namanya. Dan muncullah tampilan seperti ini teman-teman yang sudah saya buat tabel kosongnya itu tutorial Sadam. Nah, kosong bisa dilihat sendiri. Jadi kalian mau isinya seperti ini, misalnya 20, 40, 50, biar langsung cepat. Caranya seperti ini teman-teman. Bisa kalian klik di select by attribute ya teman-teman. Klik, lalu klik ID sama dengan get uh, satu misalnya teman-teman. Klik dua kali ya, apply. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, langsung eh, apa? Langsung muncul otomatis yang kita targetkan. Nah, kita terus masuk ke file kalkulator. Yes. Eh, Kalian harus pakai tanda petik. Jika tidak pakai petik, eh, tidak masuk datanya. Harus pakai petik ya, teman-teman. 20. Karena di sini sudah otomatisnya di angka 20, teman-teman ya. Terus ketik lagi, klik enter. Oh, klik enter tidak bisa ya teman-teman. Kalian pakai mouse, terus panahnya nih ya teman-teman. Klik OK. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman. Jika kalian mau melanjutkan mengisi angka tersebut, bisa melalui seperti itu yang saya contohkan ya teman-teman. Untuk curah hujan, tabelnya kalian udah paham ya teman-teman. Jadi saya remove atau delete file. Oh yes. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Nah, untuk curah hujan seperti itu teman-teman untuk skornya. Nah,
Jadi saya patikan dulu ini, atau bisa juga saya remove dulu. Eh, saya carikan dulu file yang kelerengan, yaitu di pratikum si kelereng, terus pratikum si kelereng. Klik. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan yang sudah dibuat, dan kita klik kanan lagi untuk kelerengan, bisa klik di bagian Open Attribute Table ya teman-teman. Ah, yang sudah saya buat eh, ini teman-teman 188 poligon. Banyak sekali ya teman-teman. Karena harus teliti banget. Kalau tidak teliti, maka hasilnya itu ada yang misterius gitu. Dan juga siluman. Silumannya itu tidak terbentuk zonanya kayak yang kita digitasi itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya contohkan lagi kayak sebelumnya saya jelaskan itu. Nah, seperti ini teman-teman, seperti seperti sama aja. Jadi Evil dulu kita tambahkan skor skor KL LL. Contoh ya teman-teman. Eh, Klik OK. Kita ini pakai short integer. Yes. Nah, ini kosong ya tampilannya. Kalian juga pasti eh, kosong juga karena punya saya udah jadi kan. Kalau kalian masih kosong nih tampilannya. Kalau misalnya kalian dari KL ini mau mengisinya, bisa kalian eh, cari yang bagian terkecil dulu deh, misal 10. Nah, misalnya di nomor 2 nih fitnya. Nah, kalian klik manual dulu. Misal 10. Terus yang 6 10 misal. Terus 10 itu 50 40. Karena kita kan di simbologi peta kelerengannya ada 4 ya. Ada yang 40%, 30%. Nah, jadi yang sebelumnya itu eh, untuk curah hujan itu kan dia sampai 50 ya teman-teman. Tapi jumlah poligonnya ada 12. Kalau yang untuk kelerengan ini 188. eh, untuk kelerengannya itu bisa dilihat sendiri ada sampai 40% teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Nah, misal 4 angka 20, 30, 40. Bisa kalian klik di select attribute table. Nih, misal ID kalian udah isi tadi yang saya berikan contoh biar cepat gitu teman-teman, biar nggak terlalu lama manualnya. Eh, saya contohkan aja ID terus sama dengan get, misalnya satu teman-teman klik 2 kali. Nah, apply. Nah, bisa langsung otomatis ya teman-teman. Jadi kalau mau mengisinya di sini bisa kalian klik kanan lagi, pilih file calculator. Misal kalau KKL, nah, klik ketik lagi 20 misalnya ya teman-teman. Nih, ketik lagi, klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika kalian udah sampai sini dan hasilnya udah mengikuti dari tips saya, eh, oh, bagus. Jadi saya mempersingkat waktu saja. Jadi kalian bisa membuat sendiri yang saya berikan tutorialnya.
Jadi untuk kelerengan saya cukupkan. eh, saya mau delete file karena sebelumnya udah saya buat, karena ini saya berikan contoh kepada kalian. Nah, itu ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, sebelumnya karena saya sudah remove yaitu curah hujan dan saya tambahkan kelerengan. Nah, dan juga saya remove lagi kelerengannya dan hasilnya kosong. Dan ini kita mau masuk ke overlay karena sebelumnya tadi udah saya jelaskan ya teman-teman. Kalian sudah paham lah. Karena di sini tampilannya udah saya munculkan ya teman-teman. Dan juga saya udah carikan file-file yang saya ingin gunakan untuk overlay. Nah, di sini ada Pratikum SIG itu eh, kabupatennya ya teman-teman. Ya karena peta kabupaten ini untuk apa ya? Penting sekali ya teman-teman. Curah hujan. Pratikum ini kelerengan. Maaf ya teman-teman, karena saya tidak melihat tadi. Seperti itu teman-teman. Ini ya kelerengan, ini curah hujan, ini administrasi. Administrasi ini penting juga karena kita mau gabungkan di gabungkan yaitu overlay. Kita klik layar, udah diklik ya layarnya, lalu kita cari geoprocessing, pilih union. Nah, langsung aja pakai tambahan sini ya teman-teman, yang panah kecil ini. Eh, kita klik eh, yaitu pertama administrasi, yang kedua itu curah hujan, ketiga itu kelerengan. Itu teman-teman. Misal di sini unknown, kalian bisa ganti decimal degrade ya teman-teman. Eh, ini output ini yang kalian udah simpan, file yang kalian udah apa ya simpan gitu. Harus benar-benar teliti biar filenya apa ya nggak hilang gitu dan juga susah dicarinya. Dan juga jangan tanyakan ke orang mana file saya simpan gitu. Tuh, teman-teman. Jadi klik OK. Eh, karena ini lama unionnya, kita menunggu saja ya teman-teman. Nah, nggak nggak lama sih, sebentar. Ya itu teman-teman udah bisa dilihat sendiri. Nah, udah muncul semua curah hujan, kabupaten, dan juga kelerengan. Saya remove ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman, karena saya ingin eh, melanjutkan di atribut tabelnya, karena kita tujuan di tabel ini mau menambahkan yaitu skor totalnya dan kerawanannya. Yang ada tiga itu di kerawanan kita pakai tidak berpotensi, eh, sedang berpotensi, ada yang tinggi berpotensi gitu. Itu teman-teman. Jadi kita buatkan untuk skor total dulu teman-teman. Skor total. Lalu klik OK. Nah, yes. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sebelumnya itu tabelnya 0 ya teman-teman, berupa angka. Kalau ini dia teks. Kenapa bisa begitu? Karena ini kan udah apa ya, tabelnya banyak dan juga udah gabungan semua, pasti hasilnya 0 gitu. Yang saya tahu ya teman-teman. Hmm,
Bisa kalian klik kepalanya skor total, lalu pilih fill kalkulator. Kalau untuk ke tabel option yang by attribute itu, nanti dulu ya teman-teman, itu untuk kerawanan. Karena ini kita mau totalkan dulu skornya yang curah hujan tambah kelerengan. Klik kalkulatornya, yes. Kalian pilih dulu di file ini yaitu curah hujan, skor CH dan skor KL. Karena tadi belum saya klik tambahnya, kalian klik tambahnya dulu ya teman-teman. Udah klik skor CH-nya. Nah, seperti ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Kita klik lagi, klik dua kali ya skor KL-nya. Nah, muncul ya teman-teman. Kita klik OK ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Nah, otomatis dia teman-teman. Jadi kalian udah paham ya untuk yang skor total ini dan saya ngasih tahunya ya seperti itu. Nah, kalau jika kalian udah paham dan kalian ingin mencoba yang untuk menurut kalian bagaimana biar apa ya cepat dan akurat ya pokoknya gaya masing-masing kalian mana mau buatnya. Jadi saya mau berikan contoh saja. Nah, tambah lagi yang add fill, eh, bukan add fill, eh, table option dulu. Kita klik lagi. Nah, add fill. Lalu kalian klik eh, teks. Terus di sini kerawanan. Terus enter. Nah, bisa dilihat sendiri kita pencet panah di keyboard laptop analognya. Nah, bisa kita ke samping, bisa dilihat sendiri kerawanannya. Nah, ini teman-teman kerawanan masih nol lagi. Biar kita isi angkanya seperti gimana angkanya bisa masuk sini. Kita klik palanya, lalu kita pilih tabel option, terus kita pilih select by attribute. Karena kita mau membuat ketiga ini yaitu tidak berpotensi, sedang berpotensi, ada yang tinggi berpotensi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya contohkan yaitu skor total dulu ya teman-teman. Kalian cari skor total dulu. Nah, klik dua kali, terus kurang dari 23 nih teman-teman. Terus kalian klik apply. Nah, seperti ini teman-teman bisa dilihat sendiri otomatis jadinya teman-teman. Bisa kalian klik lagi di bagian sini yaitu file kalkulator, yes. Nah, ini kita hapuskan. Eh, Kalian jangan lupa tanda petik dulu yaitu 20. Kalian klik OK. Misal kayak gitu teman-teman. Dan juga eh, harusnya tidak berpotensi ya teman-teman. File kalkulator, yes. Tidak berpotensi. Tidak, ya, karena ini tidak berpotensi ya teman-teman. Kalian klik tidak berpotensi. Tidak berpotensi. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Jika kalian udah paham di sini, eh, kalian lanjutkan saja seperti itu yang saya buatkan tadi. Kalian udah paham, saya delete file. Eh, Seperti ini ya teman-teman untuk overlay. Jadi saya cukupkan untuk scoring dan overlay.
Jadi saya mau masuki ke tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat, of, yaitu tahap keempat itu layout, teman-teman. Jadi kita melanjutkan bagaimana cara melakukan layoutnya, teman-teman. Bisa kalian klik di bagian sini ya, teman-teman. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Karena di sini saya tampilkan yaitu koordinatnya. Nah, jadi bagaimana cara menampilkan seperti ini? Bisa kalian klik di bagian petanya, terus eh, properties. Nah, tampilannya masih seperti ini ya, teman-teman. Masih potret. Harus kalian gantikan dulu landscape ya, karena di sini udah saya tampilkan landscape, teman-teman. Jadi bisa kalian cari, itu namanya file, klik. Nah, terus ada tulisannya pack and print set, klik. Nah, karena di sini saya aktifkan, yaitu saya pilih landscape tuh, teman-teman. Sebelumnya ini potret. Nah, seperti ini potretnya, teman-teman. Kalau ini landscape udah merata ya, teman-teman. Kalau untuk size ukuran kertasnya, kalian bisa pilih, teman-teman. Karena pada umumnya sering dipakai itu A4, teman-teman. Jadi saya pakai A4. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dan juga jangan lupa kalian klik scale map. Karena sebelumnya kalian memasuki di sini, scale mapnya belum diconteng ya, teman-teman. Nah, bisa kalian klik OK. Nah, seperti ini, teman-teman, tampilannya landscape. Nah, karena kita mau memasuki eh, apa GIF ya, teman-teman. Jadi ya jangan dulu kita rectangle, masih kosong bagian tepinya, masih ada di petanya doang. Jadi kalian klik dulu untuk petanya, properties. Nih, seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa pilih yaitu grids. Nah, grids. Nah, gratikul. Karena sering dipakai peta ini pakai gratikul ya, teman-teman. Nah, kalau measure nih grid, eh, bisa juga dipakai juga. Eh, Bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Tiga ini bisa digunakan, mas. Ini bisa digunakan tiga ini ya, teman-teman. Karena saya eh, pakai yang gratikul, jadi kita bisa next. Eh, untuk stylenya bisa label. Nah, seperti ini, teman-teman, bisa dilihat sendiri. Eh, ada yang tick. Nah, maksudnya tick ini stylenya plus ya, teman-teman. Ini tidak ada bentukan apa. Kalau di dalamnya nggak ada, dia kosong. Kalau di luar dia bentukannya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk gratikul, nah seperti ini, teman-teman. Garis. Nah, next. Next. Nah, sebelumnya ada yang eh, intervalnya belum saya ganti. Jadi kalian bisa klik 0 sini, teman-teman. Eh, di sini juga 0. Nah, untuk menitnya bisa kalian ganti yaitu angka 45. 45, teman-teman. Dan samakan ya, teman-teman, di bawahnya juga 45. Next, next, finish.
Misal nih, saya remove ini, teman-teman. Nah, bisa kalian klik OK yang saya buat ini baru lagi, berarti cool satu. Nah, seperti ini tampilannya ya, teman-teman. Nah, biar bisa eh, angka di sini ke samping, bisa kalian klik lagi properties. Nah, di sini kita pilih lagi grids. Nah, di sini ada pilihan bisa kalian remove, style, properties, convert, atau grafis, sama navigate mau buat baru lagi. Jadi kita mau angkanya biar ke samping, jadi kita klik properties. Menunggu saja ya teman-teman karena masih loading ya. Jadi untuk Linux-nya bisa kalian plus, bisa kalian garis, bisa kalian tidak munculkan garisnya. Karena saya pakai tidak ada garisnya. Untuk label, kita klik labelnya, bisa kalian pilih untuk ukuran fontnya, bisa Times New Roman, Arial, dan lain-lain. Ah, kalau kalian sudah masuki ini, eh, harusnya label orientasinya kita centang left sama right. Kalau sebelumnya itu left sama right ini belum dicentang, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalian paham sampai sini ya, teman-teman. Jadi saya langsung klik OK, langsung OK. Nah, tapi ini gambaran angkanya di sini belum miring ya, teman-teman. Jadi saya cobakan lagi, properties lagi. Bisa kalian klik nih seperti ini, teman-teman. Nah, right. Nah, oke. Klik oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya klik lagi sini karena masih ada garisnya. Nah, ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Nah, jadi kita mau buat judul pertamanya. Nah, itu rectangle. Rectangle ini buat kita apa ya? Bisa menambahkan judul, skala, legenda, insert, dan juga eh, logo dan nama yang kita buat ini, yang penulisnya, dan juga narasumber kita kasih bisa juga. Jadi harus kita rapihkan kan, untuk rectangle ini nggak asal buat dan sesuaikan di sini ya, teman-teman, yang saya tunjuk. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi saya seperti ini aja, teman-teman. Ini. Nah, bisa dilihat sendiri, teman-teman. Dan harus sejajarkan dengan di samping garisnya, karena ini sudah rapi ya, teman-teman. Bisa kalian klik properties.
Lalu no color, nah hitam. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman bisa dilihat sendiri. Oh, untuk yang ini bagian tepi ini kalian pencet rectangle dan juga jangan terlalu dekat dari garis landscape-nya. Biar kelihatan rapi sih teman-teman. Kalau misalnya menyatukan situ dia nggak nggak kelihatan garis yang ke dalamnya itu. Kalau yang garis menyatu dengan landscape itu dia menyatu nanti. Itu teman-teman. Kalau favoritnya saya gitu. Jadi saya langsung aja seperti ini teman-teman. Kita tambah teks teman-teman. Nih, bisa kalian klik langsung aja di sini. Nah, bisa kalian klik aja kanan terus properties. Bisa kalian ganti kerawanan kok longsor. Klik OK. Oh, kita belum kita bold. Jadi kita lagi loading ya teman-teman. Jadi menunggu ya. Nah, di sini kita udah ke simbol selector. Jadi ini warna hitam, size-nya 12 lah teman-teman. Karena ini judul ya. Nah, bisa kita bold. Lalu klik OK. Kita pakai yang tengah aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Dan itu saja karena saya di sini pakai laptop teman dan selanjutnya itu laptop saya udah mulai lancar. Nanti tab selanjutnya eh, saya akan menjelaskan lagi teman-teman. Eh, di sini saya udah pakai laptop saya dan hasilnya seperti ini teman-teman. Karena saya udah buat rectangle di punya saya ini karena sebelumnya jika kalian seperti itu ya tidak masalah karena saya udah langsung jadi seperti ini teman-teman. Bisa ikutin punya saya juga kayak gini. Data kerawanan longsor Provinsi Lampung. Untuk Skalbar ini kalian bisa kalian cari di insert ya teman-teman. Nah, bisa kalian pilih yaitu Skalbar. Nah, kita tunggu ya teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman untuk scale bar bisa lihat sendiri. Nah, karena saya pakai kilometer, pokoknya terserah kalian ingin seperti apa bentukannya. Tetapi kalau biasanya di peta pakai scale bar 1, scale bar 2. Itu teman-teman, tergantung seni kalian masing-masing. Untuk yang arah mata angin ini bisa kalian pilih North Arrow. Nah, biasanya saya pakai itu ada dela- di 80-an ya teman-teman. Nah, bisa kalian sendiri cari. Nah, saya lihat teman-teman, ini North 83. Klik oke. Lagi menunggu ya teman-teman, lagi loading. Eh, jika kalian ingin besar seperti ini, kalian bisa tarik. Nah, di sini teman-teman, kalau penambahan B, barat, selatan, timur, utara, bisa kalian tambah teks ini teman-teman. Pokoknya kalian meratakan dari tunjuk arah mata anginnya. Di sini ke sini ke sini. Tuh, saya contohin aja satu ya teman-teman, utara misal. Nah, di sini teman-teman, huruf kapital U. Nah, karena ini masih loading ya teman-teman, kita menunggu lagi. Nah, kita klik kanan lagi. Nah, properties. Bisa kalian pilih ukurannya, bisa kita change simbol. Misal ini 14, ini ya seperti ini teman-teman, nggak masalah. Nah, udah size-nya ada gede ya teman-teman. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, kita arahkan sini. Seperti ini teman-teman, bisa kelihatan ya. Nah, bisa kelihatan utaranya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bisa dilihat sendiri. Jadi saya mau remove atau delete. Nah, gitu contohnya. Untuk legenda, di bagian insert lagi kita klik. Nah, legend bisa kalian pilih, yaitu administram administram administri administratif
administrasi Lampung. Bisa kalian klik panahnya sekali aja dan ntar bakal tampilan seperti ini. Next, legend, udah kita tambah adanya, tambahannya. Nah, bisa next lagi, next lagi, next lagi, finish. Nah, seperti ini teman-teman. Karena di sini belum saya ubah, karena saya delete tadi. Saya ingin menunjukkan aja, saya contohkan aja. Nah, kalau kalian misal di sini Union atau Administrasi Lampung, bisa kalian eh, panahkan ke sini teman-teman. Ini kan dua, jadi ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Ntar hasilnya muncul ini teman-teman. Ntar pokoknya eh, kalian tuh sudah seperti kayak gini. Ntar tambahin hanya next, next, finish. Nah, karena saya mencontohkan aja, ini punya saya nggak tampilan seperti itu. Ya, di situ cuman administrasi aja. Karena yang legenda yang itu sebelumnya ada dua gitu. Jadi kalian pencet panah tadi yang sebelah kanan tadi. Nah, ntar akan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang seperti ini ya teman-teman, bisa kalian klik insert, lalu data frame. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Kita klik kanan lagi, add data. Nah, add data. Pokoknya kalian yang apa ya punya SHP Lampung, Jakarta atau Yogyakarta, bisa kalian pilih di kalian simpan filenya di mana. Ntar hasilnya seperti ini teman-teman. Nih saya delete. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah Provinsi Lampung. Seperti itu teman-teman bisa dilihat sendiri. Nah, untuk logonya kalian udah harus punya gitu. Kalau nggak punya, waduh, gimana gitu ya teman-teman. Jadi logo itu buat ya kita berasal dari universitas mana gitu. Dan juga jangan lupa kasih teks lagi. Nama dan juga sumber petanya yang dari pembuat olehnya siapa gitu. Seperti itu teman-teman untuk tahap keempat. eh, dan juga tampilan data frame tadi sebelumnya udah kelihatan ya teman-teman. Nah, warna biru gitu. Nah, itu aja untuk layout.